Ada enggak titik terendah Pak Adib dan istri bahwa atau ragu ini tidak bisa berkembang Pak atau Mah ya. Pak atau Mah ini mungkin ini tidak bisa diperkembang. Nah, itu apa yang membuat jenengan akhirnya bisa semangat lagi? Apa karena keluarga itu tadi atau ada hal lain? Nah, moga mungkin Ya bisa namanya usaha kan ya naik turun ya. Pertama brand. Jadi kenapa Ownin Pearls itu? Jadi Onin itu nama anak saya. Jadi pada saat kita memilih nama brand itu kita harus cinta. Kita harus mencintai brand itu. Jadi apa yang kita usahakan ya itu apa yang kita usahakan itu insya Allah akan berkembang kalau kita memang dari hati kita itu udah tulus ya. Jadi saya memilih nama anak saya untuk sebagai brand saya dan itu menjadi kekuatan kami untuk mengembangkan brand ini seolah-olah ini hidup ya, seolah ini hidup, ini anak beneran gitu kan. Ownin Pearls ini seorang anak kami dalam bidang usaha. Ya memang masih merintis, masih kalau ibaratnya anak itu masih belajar berjalan ya, masih belajar berdiri, tertatih-tatih ya. Jadi kami mengembangkan nama brand ini memang tidak mudah. Jadi pertama kami menggunakan dulu sebelum awal pandemi ya, sebelum pandemi kita banyak di offline. Kita kita buka pameran di lapangan, di aula, ya di alun-alun, di apa namanya, di gor ya, di gor Pasuruan. Jadi kami gimana caranya masyarakat minimal kota Pasuruan itu mengenal. Semakin banyak kita sering keluar, semakin banyak kita ketemu orang, banyak orang mengenal kami. Paling nggak kenal dulu lah, nggak harus beli gitu ya. Nah itu. Kami offline, awalnya kita offline dulu. Kemudian ada kesempatan kita bisa bekerja sama dengan beberapa hotel. Nah di situ kita brand kita akan pastikan dilihat tamu-tamu hotel, apakah tamu ataukah orang yang sedang ada rapat di situ ya, apakah dinas, apakah dari swasta, BUMN. Nah kita memang sengaja memilih kita negosiasi dengan pihak hotel, kita akan diberikan tempat yang lokasinya strategis. Paling enggak orang eye catching ya, terlihat. Jadi paling enggak tuh orang tuh tahu. Jadi gini, jadi kita tuh nggak di hotel itu. Jadi kita kalau misalnya kita punya ruko ya, ruko kan orang datang ya. Kalau hotel tuh udah ada tamu hotel, jadi itu kita tinggal nongkrong di situ, istilahnya ada staff di situ, product knowledge gitu kan sama mereka, dengan harga yang segmented dengan tamu-tamu hotel, itu udah enak banget. Jadi kita kayak nggak nyari customer gitu loh. Jadi ya ini mungkin jalan kita, maksudnya dikasih jalan sama Allah. Sempat kita ragu juga tadi terus di hotel ini banyak customer datang, biasanya ya mereka rapat-rapat atau apa, ibu-ibu itulah disitulah segmen kita gitu. Nah dari situ kita saya banyak ngobrol sama ibu-ibu. Awalnya itu saya yang jaga sendiri itu di hotel Mas. Jadi kenal, tuh saya lobby mereka. Kalau misalnya ada acara-acara gitu kan, arisan atau drama wanita, boleh kok kita diundang Bu, dengan senang hati. Sampai Surabaya, sampai Malang kita ladenin meskipun capeknya luar biasa. Cuman ya itu salah satu cara membangun usaha kita sampai akhirnya dikenal sama banyak orang. Dan dari awal, dan banyak banget dari awal berdiri sampai sekarang itu mereka langganan banget sama kita. Jadi karena memang kita tuh treatment mereka ya gitu, nggak cuman sekali doang beli gitu ya, beli terus bye gitu, nggak gitu juga gitu. Jadi kita treatmentnya itu yang penting sih sama customer. Sama seiring berjalannya waktu kita menggalang reseller. Nah jadi apalagi di pandemi kemarin nggak memungkiri kita tuh ada penurunan yang lumayan. Lalu saya berpikir bagaimana caranya ini tetap eksis gitu. Terus akhirnya saya membuka kesempatan untuk reseller bergabung. Lalu akhirnya alhamdulillah di pandemi itu pun kita juga nggak ada nggak terkena dampak lah istilahnya. Alhamdulillah di pandemi tersebut kita juga bisa omset alhamdulillah bisa naik walaupun pandemi, karena kita memang mendulang reseller itu gitu. Jadi reseller benar-benar kita treatment
supaya mereka enak jualannya, gimana caranya gitu kan. Nah terus itu juga di pandemi ini juga kita punya produk yang benar-benar bermanfaat di pandemi ini, seperti kayak saya aksesoris ya, strap masker, konektor gitu-gitu kan bermanfaat banget gitu loh, dengan harga yang terjangkau gitu, bisa menjangkau lah gitu. Pertanyaan tadi belum. Iya. Menjaga kepercayaan diri bahwa brandnya ini tetap bisa berkembang itu apa? Oh, ngeten. Saya yakin kan pasti ada sempat ragu. Ini kan penyakit orang membangun sebuah usaha kan gitu kan. Ketika perjalanan pertengahan jalan, kok ini kayaknya nggak berkembang. Nah, jadi kan apa yang dilakukan ketika sudah mengalami di fase itu? Ya, kita tuh sempat pada waktu suami habis resign, saya benar-benar sempat yang nangis gitu. Kadang-kadang tuh hari ini kok nggak ada penjualan ya gitu ya. Kadang-kadang sempat apakah kita bisa berkembang ya gitu. Ya, untungnya ini suami ini benar-benar yang sabar dan meskipun beliau tuh sudah resign dan mestinya sudah meninggalkan pekerjaan ya, maksudnya pastilah ada rasa dia pekerjaan yang ini aku sudah tinggalkan, berarti kan aku harus konsisten di sini, nggak ada tempat lain gitu kan ya gitu. Apalagi kita komitmen untuk usaha, jadi ya dia yang menguatkan gitu, pasti bisa. Sampai kita tuh sempat nggak tidur karena waktu itu kita belum punya karyawan Mas, jadi pada waktu suami resign kita benar-benar kerja berdua sampai istilahnya kadang kita nggak tidur sampai 2:30 pagi, kita ngerakit, bikin model baru gitu, terus bikinin orderan customer. Jadi kita berdua ini benar-benar berdua. Jadi sampai saya kadang saya itulah ada perasaan nangis. Kenapa ya, takut saya nggak ini. Dia suami yang menguatkan sambil kita tetap terus usaha. Pokoknya intinya nggak tahan malu. Terus akhirnya kita punya jalan itu, bisa bergabung dengan hotel Satu Horizon dulu. Itu yang ini sih, dari situ tuh kita lebih percaya diri. Oh, di Horizon ternyata setahun lebih. Sampai kita kan waktu itu kan setelah keluar dari rumah dinas kita kos ya Mas ya. Itu tuh saya sampai kadang ada rasa malu juga kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang. Terus saya juga melihat ya, mungkin teman-temannya dulu suami di kantor, mungkin saya merasa saya dijauhin gitu, kita dijauhin, saya nggak ngerti ya, tapi mungkin perasaan saya aja gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang waktu yang membuktikan, dan Allah Maha Adil gitu kan ya. Jadi kita semua keputusan kita ini alhamdulillah sekarang kita syukuri gitu Mas. Ya, saya selalu bilang sama istri, kalau hari ini nggak ada penjualan, itu artinya kita kurang sedekah. Gitu. Jadi ibaratnya kita mungkin apa yang kurang kita hari ini? Apa kita kurang berbagi? Kita kurang memberi? Nah, itu yang saya selalu utamakan. Gitu. Ya, menarik. Ya, itu tadi teman-teman sedikit cerita dari Pak Adib dan istri ya. Mudah-mudahan kisah Pak Adib dan istri memberikan manfaat ya buat teman-teman Tribun yang hari ini sedang berjuang membangun bisnisnya, mengembangkan brandnya. Ya, jadi jangan cepat putus asa karena semuanya itu berproses ya, tidak mudah. Pak Adib dan istri ini baru yakin bahwa bisnisnya ini akan bisa berkembang setelah 1 tahun ya. Selama bisa lebih ya. 1 tahun itu dia juga ragu. Pak Adib dan istri juga ragu 1 tahun ini berkembang nggak, karena Pak Adib dan istri ini sudah punya anak 3 waktu itu irisan ya. Sudah punya anak 3, sudah ada tanggungan keluarga, tapi mereka berdua ini kompak ya, saling mengisi, akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis ya. Ya itu tadi obrolan kami dengan Pak Adib dan istri. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Pak Adib dan istri ini bermanfaat buat teman-teman Tribun yang kebetulan bergabung pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan dan motivasi buat teman-teman yang sedang berjuang. Ya ini juga bagi saya juga ini. Ya artinya ini kita sama-sama belajar, sama-sama berikhtiar. Pak Adib ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang sukses. Tidak ada orang yang sukses itu mudah ya.
semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan. Ternyata Pak Adip juga pernah berjuang ya, dari kampung ke kampung menawarkan produknya. Oh, ini banyak pertanyaan gini Bu sama Pak Adip. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman ya. Kota Pasuruan ini kan ya tidak penghasil mutiara ya, tapi mutiara ini dibuat di Kota Pasuruan sekalipun bahan bakunya dari Lombok. Nah, mungkin apa yang membedakan produknya Pak Adip dan istri ini dengan produk-produk lain? Kalau saya pribadi, harganya lebih jauh murah, lebih murah ya, lebih rasional ya dibandingkan, karena nah itu apa yang mendasari, terus kira-kira ini loh produk saya ini meskipun murah tapi ada kualitasnya, kira-kira itu. Nah ini yang banyak juga pertanyaannya, ini kok mutiara kok murah? Karena biasanya kerajinan mutiara itu kan harganya udah tinggi J. Apalagi dari Lombok itu, ada teman cerita mutiara di Lombok itu harganya sekian, tapi karena prestis itu kan sebuah pencapaian. Nah ini kok Pak Adip sama istri berani menjual harganya lebih murah ya kan, terus model-modelnya juga lebih inovatif ya, itu apa sih yang alasannya itu? Ya alhamdulillah karena kita pernah tinggal di Lombok ya, jadi kita tahu betul di mana ininya apa budidayanya. Jadi kami ngambil itu mutiara Lombok dari pembudidayanya. Otomatis kami bisa memilih ya. Pertama potong harga pasti lebih terjangkau. Yang kedua kami sudah berinteraksi dengan pembudidaya itu, jadi terpercaya. Kita bisa istilahnya memilih ya, meminta mutiara yang terbaik. Jadi kualitas mutiara kita ya boleh dibilang kelas hotel lah ya, enggak yang bagus lah, pokoknya bagus. Yang ketiga desain kami selalu memberikan desain baru yang terus berinovasi, jadi selalu berkembang model. Jadi model up to date. Kemudian modifikasi ya dari model-model yang ada, kita modif, bahkan kita modif lebih cantik gitu ya. Terus kita yang penting tuh kita tuh kualitasnya itu nomor satu gitu. Jadi walaupun ada yang bilang memang terjangkau, itu juga tergantung sama kualitasnya ya. Ada juga yang tergantung sih ya, segmented. Ada juga yang bilang kenapa mahal, cuman memang dari kualitas kita memang kualitas yang terbaik gitu. Selain itu juga kita custom Mas. Jadi apapun yang customer pengen, saya minta ini, saya minta itu, nah kita bisa layani. Ya, itu menjadi kelebihan kita. Harus sabar karena permintaan customer tuh macam-macam. Nah dari situ mungkin customer selalu puas gitu, oh dengan permintaan saya ini bisa nih, terus akhirnya mereka repeat order, dan itu nggak sekali dua kali, hampir 100% customer kita tuh repeat order gitu. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan apa yang customer inginkan. Jadi saya minta kok gini bagus nggak, kok gini bagus nggak. Kadang kita sampai merubah model itu, merubah bikinan kita itu sampai berkali-kali gitu. Kadang-kadang ada rasa gini, tapi kita tahan. Oke, ini customer, kita harus bikin mereka puas gitu. Nah dari situlah mungkin banyak yang tertarik karena banyak model kita. Setiap hari kita keluarin model baru gitu. Jadi kita nggak pernah berhenti berinovasi. Jadi kita ada tim khusus yang bikin untuk model-model baru gitu, untuk create model baru. Jadi kita ada tim, nanti kita diskusi bagusnya begini gitu. Jadi ada dari harga pun kita juga terjangkau. Jadi ada yang maksudnya kita kalau mau harga murah ada, mau harga sedang ada, mau harga tinggi ada. Terima kasih Pak Adip dan Ibu atas waktunya, atas kesempatannya. Saya boleh bermain ke galeri, juga bisa ngobrol ya, bisa tahu cerita Pak Adip dan istri membangun usaha ini. Ibaratnya hari ini kita tahu sisi lain Pak Adip ya. Kalau kemarin orang melihat bahwa Pak Adip ini salah satu pengusaha mutiara yang sukses, omsetnya jutaan, ratusan juta per bulan, tapi kita tahu sisi lainnya bahwa Pak Adip dan istri membangun ini juga tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu kerja keras agar bisa sampai di titik ini. Sukses terus Pak Adip dan istri, mudah-mudahan usahanya terus berkembang, resellernya bertambah, omsetnya bertambah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman Tribun yang bergabung pada siang hari ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat,
bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang sedang berjuang untuk sukses maju dalam usahanya. Terima kasih, sampai ketemu dalam kesempatan selanjutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.